Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, malam hari ini berarti tadi memang kita disuruh menyembah lebih kuat lagi. Berarti itu ada waktu tambahan khusus untuk kita menerobos lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya malam hari ini untuk sharing. Saya akan share akan ada 2 nama Allah. Yang pertama adalah Jehovah Jireh. Nanti yang kedua ada juga. Tapi kita bahas satu persatu. Tapi sebelum saya mulai ke dalam pengajaran ini, kita akan sama-sama kita akan sama dengarkan kesaksian saya. Saya pengen bercerita kenapa saya kok diajari Tuhan tentang ini, tentang Jehovah Jireh. Jadi sekitar tahun berapa ya? 2014 atau 15, saya lupa. Waktu itu kami diberi kesempatan untuk pelayanan ke Afrika. Waktu itu sama Evan juga salah satunya. Ada salah satu pendoa gereja dan satu lagi ada sepupu saya. Waktu kami berangkat ke sana, benar-benar kami berangkat ini semua berempat, kita gak tahu apa-apa karena gak ada yang pernah ke Afrika, tidak tahu medan di sana seperti apa, makanannya apa, kami pun gak tahu. Lalu ketika kami sampai sana, dijemput dengan salah satu PIC, kami ngobrol dan segala macam. Oke, semua jalan luar biasa, semua jalan secara amazing menurut saya karena saya percaya penyertaan Tuhan. Dan sampai di satu titik kami harus berangkat ke kaki Gunung Kenya. Jadi Gunung Kenya itu adalah gunung yang tertinggi kalau nggak salah di sana. Kami ke Kenya waktu itu dan kami bilang yuk kita yang kami dapatkan, kami harus berdoa di sana. Terus kami cari tahu kan, ini gimana kalau mau ke sana? Tapi budget kami mepet karena ya udah di target cuman boleh sekian maksimal. Akhirnya kami temukan tour guide. Kami pikir oke, luar biasa naik gunung. Udah siap-siap semua, jaket apa semua. Ternyata pas kita dibaca lagi bookingannya, wih ini hanya naik sampai ke kaki gunung. Oh berarti belum sampai gunungnya sama sekali. Karena ternyata hikingnya ini sudah cukup jauh. PP itu 20 km, tapi itu hiking. Dan kami gak persiapan untuk itu, kami pikir ada dibantu kendaraan, terus berhenti baru jalan, seperti itulah. Tidak sesuai ekspektasi. Kami hanya dibekali sandwich. Oke, kami percaya berangkat. Waktu berangkat, sampai di atas, hujan deras. Dan di sana itu medannya, tanahnya, ketika kena air semua jadi lumpur seperti tanah liat. Terus kami berdoa, waduh Tuhan ini gimana hujan? Kami doa di kaki gunungnya, itu ada kayak lembaga penelitian seperti itu. Di sana kami berdoa. Selesai kami berdoa, belum selesai berdoa malah guide-nya ini bilang, "Woi, cepet turun." Hah? Kenapa kok cepet turun? Kenapa gak nunggu hujannya berhenti kan? Kan kita pasti berpikir, ngapain hujan-hujan jalan lagi 9 kilo lagi. Terus akhirnya dia bilang, udah
ini waktunya sudah sore, cepet turun. Ya udah kita ikut. Dan tiba-tiba si guide-nya ini ngegas. Jalannya tambah ngebut, tambah cepet. Kami teriak-teriak, tunggu, ini kaki ini berat, kena lumpur semua. Terus dia bilang, ini bahaya. Hah, bahaya apa? Jadi ketika kita naik, si tour guide-nya itu bilang, tiap kali kita jalan, wih, awas itu hati-hati, kotoran hewan apa sih, bison. Sampai sana, wih, itu apa? Udah satu titik dia bilang, awas ini, hiena. Waduh, kok tambah ngeri. Dan ketika turun dia baru jelaskan, kenapa dari tadi saya bilang suruh cepet. Kamu lihat kan waktu tadi kita naik banyak kotoran hewan? Iya. Lah ini tuh National Park. Di sini kalau selesai hujan, hewannya itu ke jalan biasanya. Hah? Lah terus gimana? Ya udah cepet. Lah dia jalan cepet banget, kita ketinggalan. Akhirnya dia tunggu. Belum ada setengah jalan, hujan berhenti. Bapak Ibu tahu kalau hujan berhenti apa? Hewannya keluar ke jalan. Karena sudah gak hujan, mereka ke jalan. Mau jalan-jalan katanya cari makanan lah atau apa. Dan di situ kami tambah deg-degan. Waktu itu saya berdua dengan Koeko. Terus aku bilang, waduh Tuhan ini gimana? Gak lucu kalau ada hiena. Kalau cuma satu mungkin gak apa-apa. Kalau hiena kan rombongan. Kalau ada bison gimana? Bison juga rombongan. Nah kalau ada gajah, satu doang malah gak bisa lewat. Nah terus gimana ini? Kita sambil berdoa, Tuhan tolongin. Aku tuh berharap, ada mobil lewat, nebeng enak. Kan ini National Park, siapa tahu ada petugasnya lewat petugas yang maintenance atau petugas yang apa lewat seperti itu. Kami berharap itu terjadi karena ketika kami naik mobil itu ada yang lewat. Tapi kami berpikir, apa bayar iki kurang larang ya, nek larang sithik numpak mobil. Terus tapi kok ternyata kita gak boleh naik mobil karena daftarnya hiking. Wah ya udah, waktu turun aku berharap lagi, siapa tahu mobil yang tadi balik. Wah Tuhan, Engkau pasti sediakan jalan. Sampai finish, gak ada apa-apa, gak ada mobil, gak ada motor, gak hujan lagi juga, tapi gak ada hewan yang datang juga. Terus di situ aku belajar, wih Tuhan, ternyata penyertaan-Mu, penyediaan-Mu itu tidak selalu apa yang seperti kita pengen atau kita pikirkan. Pikiran manusia, wah Tuhan ini pasti harus ditolong lah. Gimana caranya supaya kita gak kena hewan buas. Ada yang berikutnya lagi, ketika kita selesai dari sana, kita pindah ke satu negara namanya Zimbabwe. Di Zimbabwe itu saya sudah kontak sama salah satu pendeta PIC-nya. Saya bilang, Pastor, kami sudah kabarin dari sebelum berangkat, sampai di sana juga ngabarin lagi, sampai mau ke sana juga ngabarin lagi. Pastor, kami akan datang hari Minggu tanggal sekian, seperti yang kami sudah katakan, kami mau bersaksi di gereja Anda. Dan sampai H-1 kami di ghosting. Kalau bahasanya di ghosting atau di PHP. Karena dibilang maaf, tidak bisa, pastornya keluar kota. Waduh, pusing lagi. Lalu setelah itu
hari Minggu aku kumpulkan tim, kita berempat, kami berdoa dengan segala macam cara. Sampai pokoknya minta sama Tuhan, minta tolong Tuhan, gimana ini? Masa kami udah jauh-jauh sampai ke Afrika, sudah sampai ke Zimbabwe tapi gak ngapa-ngapain. Dan hari itu juga Tuhan Jehovah Jireh, Dia memberikan divine connection. Dia memberikan koneksi yang ilahi. Mendadak di beberapa kamar sebelah ada orang-orang lagi nyembah Tuhan. Terus kami bilang, waduh gimana ini? Terus aku bilang, Tuhan ini gimana? Kami percaya itu bisa jadi adalah salah satu jalan. Tapi kami harus punya iman. Lalu aku bilang, oke, sepakat. Kita datangi. Kita bilang aja mau ikut nyembah. Waktu itu kita datangi dan kita bilang, kami mau ikut nyembah. Dan hari yang sama mereka terima kami di situ. Dan di hari yang sama mereka pertemukan kami dengan pendeta di Zimbabwe. Dan di situ kami merasakan, wah Tuhan, gak main-main. Engkau Jehovah Jireh. Boleh next? Ini bahasa Inggris tapi tenang, saya akan translate. Kepercayaan Abraham diuji. Ini di Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Bahasa Indonesianya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. So Abraham named that place, the Lord will provide, and it is said to this day, on the mountain of the Lord it will be seen and provided. Kenapa saya harus tampilkan bahasa Inggrisnya? Karena ini lebih lengkap. Dikatakan it will be seen and provided. Artinya apa? Tuhan akan melihat itu dan Tuhan akan mencukupkan. Next. Di Easton's Bible Dictionary dikatakan Jehovah will see. Jehovah will provide. Itu nama yang diberikan Abraham ketika kejadian itu terjadi. Dan yang lebih luar biasa dibilang, in the mount of the Lord it shall be seen. Di gunung Tuhan itu akan dilihat. Dan itu diartikan sama dengan keekstriman manusia adalah kesempatan Tuhan. Lalu di situ aku berkata, Tuhan, Engkau kok luar biasa, tapi kok Engkau mau mintanya yang ekstrim. Waktu kami udah jalan nekat sampai ke atas gunung, kaki gunung sampai turun lagi, ekstrim, hujan cuacanya, naiknya panas, turunnya hujan, belum lagi kalau ada hewan. Waktu kami kehilangan kontak person di Afrika, kami juga doa se-ekstrim mungkin, bahkan kami melakukan hal yang ekstrim, mendatangi orang asing yang kami gak kenal, yang ternyata mereka rombongan dari Amerika. Kenapa Tuhan kok melakukan seperti ini? Seperti Abraham, dia mempersembahkan anaknya Ishak. Kita lihat ekstrim yang seperti apa yang kita mau belajar. Next. Ekstrim yang pertama, ekstrim yang taat sama Tuhan. Yang kedua, ekstrim setiap kita berbeda. Nah ini penting Bapak Ibu. Kenapa?
Setiap orang memiliki panggilan yang berbeda-beda, pelayanannya berbeda-beda, bagian masing-masing berbeda-beda. Pernah saya beri contoh, waktu itu pernah Pak Petrus Hadi, beliau puasa 100 hari. Itu ekstrim taat sama Tuhan, tapi itu ekstrim yang dia lakukan bagian dia karena apa? Tuhan yang suruh. Waktu itu aku sampaikan ini di Mahanaim, aku bilang, orang Mahanaim aku tantang, Bapak Ibu Saudara ada yang berani ajak Ibu Iin puasa 100 hari? Bu Iin sendiri bilang, no, thank you. Karena apa? Itu bagiannya berbeda. Cara yang dilakukan Bu Iin akan berbeda dengan cara yang dilakukan Pak Hadi. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Ketika kita tahu panggilan kita di hadapan Tuhan, dan ketika kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, taat aja. Seringkali kita lihat orang lain. Waktu aku di Amerika aku diajarkan hati-hati dengan yang namanya comparison atau membanding-bandingkan. Karena seringkali kita berkata kesama diri kita sendiri, wah kamu tuh kurang, lihat si A, lihat si B. Setelah itu kita jadinya protes sama Tuhan, Tuhan kok aku kayak gini, kok dia kayak gitu. Kok engkau berkati aku segini, engkau berkati dia segini. Kok beda? Percayalah saudara, kita punya bagian masing-masing. Kita punya jatah masing-masing. Dan apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan mau di hidup kita juga akan berbeda. Karena Tuhan punya destiny masing-masing dan bagian masing-masing. Jangan pernah kita ukur ekstrimnya. Dan juga ekstrim yang benar di mata Tuhan, bukan yang benar di mata kita. Belum tentu kalau kita berkata, oh kalau gitu aku mau ikut puasa 100 hari. Belum tentu itu sama. Belum tentu satu orang dengan yang lain punya panggilan yang sama. Oh dia sekarang pelayanannya di panggung. Misalnya, aku pelayanannya apa? Duduk di belakang gak ada yang lihat. Aku mau belajar nyanyi supaya aku di depan. Saudara percayalah, ekstrim yang benar di mata Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Ekstrim yang menurut kita benar, belum tentu Tuhan lihat. Dan ketika Tuhan lihat, Tuhan cukupkan. Dan ketika Tuhan lihat, Tuhan katakan, nah, I will see and I will provide. Aku akan menyediakan, aku akan cukupkan. Percaya Jehovah Jireh Bapak Ibu. Salah satu contohnya tadi siang kita lagi di sini setting. Lalu udah setting semua, pakai alat yang baru, kabel yang baru supaya lebih bagus. Tiba-tiba sampai ke belakang sana, colokannya nggak ada karena komputernya terlalu kuno. Lalu akhirnya pinjam laptop yang dari Temanggung, tapi nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita lakukan buat Tuhan. Maka Tuhan akan melihat, Tuhan akan menyediakan. Ketika kita lakukan buat Tuhan, oke Tuhan gak apa-apa. Yang penting ini buat Engkau. Tuhan melihat, Tuhan cukupkan. Tuhan melihat, Tuhan sediakan. Amin. Yang berikutnya, di International Standard Bible Encyclopedia,
Ini ada yang namanya Jehovah Jireh. Ini sama, tapi di sini diartikan sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Tuhan melihat dan mencukupkan untuk kebutuhan apa? His servants, atau artinya hamba-hambanya. Jadi kuncinya yang pertama, mau ekstrim taat sama Tuhan, mau lakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan yang di mata manusia. Dan yang kedua adalah menjadi hamba-hambanya. Next. Hidup sebagai hambanya ini seperti Abraham. Dia taat, dia berpegang pada perintah Tuhan, dia ikuti yang Tuhan mau dari awal. Ketika Tuhan panggil dia, terus dia ikuti Tuhan. Next. Lalu janji Tuhan untuk Abraham setelah itu apa? Ada dua. Yang pertama, Kejadian 22 ayat 16 katakan, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Selanjutnya, maka ini janji Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, ini yang luar biasa. Next. Dikatakan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan Tuhan yang setia tetap berpegang pada janjinya. Ini berlanjut kepada yang kedua. Yang pertama tadi kita belajar tentang Jehovah Jireh. Bagaimana Tuhan cukupkan apa yang Abraham butuhkan. Dan bahkan Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Seperti membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Next. Nah, ini yang berikutnya adalah El-Haneman. Ini mungkin Bapak Ibu jarang dengarkan. Artinya the faithful God, atau Allah yang setia. Kita buka ayatnya. Next. Ini di Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Apa? Allah yang setia, yang memegang apa? Perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Dikatakan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan pegang janjinya. Kalau kita pernah dengar berkat 1000 kali lipat, ternyata ada yang lebih, Bapak Ibu. Berkat yang beribu-ribu kali lipat. Mana ayatnya ya? Berkat yang sampai beribu-ribu keturunan. Kalau kita berkata, Tuhan, Engkau akan berkati 1000 kali lipat. Ternyata Tuhan ketika Dia membuat janji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Dan Dia katakan, nak, aku masih setia. Aku Allah yang sama. Aku Allah yang berkata, aku akan berkati kamu. Dan Dia bilang, sampai beribu-ribu keturunan. Tapi apa yang diminta Tuhan?
yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Kalau kita belajar lagi syaratnya, kita kembali lihat ke Abraham. Atas dasar apa Abraham mau melakukan itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, ini adalah bentuk kasihku. Ini bentuk cintaku kepadamu. Maka aku persembahkan anakku Ishak. Tuhan, karena aku taat kepadamu, aku berangkat. Aku persembahkan anakku. Izinkan saya cerita Bapak Ibu. Di akhir tahun 2019, waktu itu belum COVID, waktu itu ada salah satu pendeta luar biasa dari UK. Beliau datang ke Temanggung, khotbah sangat luar biasa. Dan malam itu aku ingat banget, aku diminta untuk translate. Dan kalau Bapak Ibu tahu, untuk translate itu sangat tidak mudah karena otak kita terus konstan berpikir, ini bahasa Inggrisnya apa, ini bahasa Inggrisnya apa. Karena harus kita sesuaikan dengan bahasa yang tepat. Sedangkan selama saya di Amerika, saya berpikir kebalikannya. Saya tahu bahasa Indonesianya apa, dan kalau saya mau ngomong sama teman atau saya suruh presentasi, saya translate itu ke Inggris. Jadi ibaratnya kalau mesin itu harus dibalik. Hari itu saya dengan terpatah-patah translate beliau. Dan ketika translate waktu itu sudah selesai. Lalu bilang dia, oke, malam ini Tuhan mau ada persembahan. Pendeta ini bilang, aku rasa Tuhan mau ada persembahan. Senilai sekian, kok ekstrim. Kok hebat gitu loh, maksudnya Tuhan suruhnya pakai nilai sekian. Waktu itu saya sudah duduk karena satu dan lain hal, lalu Kohadi waktu itu yang di atas translate. Karena saya sudah selesai, lalu dia minta ngomong lagi. Saya sudah duduk, saya sudah minum, saya merasakan aduh puji Tuhan udah kelar translate-nya. Dia nantang, ada 10 orang. Angkat tanganmu maju ke depan. Terus aku lihat, luar biasa. 1 maju, 2 maju, 3 maju, 4 maju, 5, 6, 7, 8. 8 orang sudah maju. Lalu dia bilang, 2 lagi. Semua orang terdiam. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau menggenapi apa yang Tuhan inginkan malam hari ini? Maju ke depan. Semua masih terdiam. Saya lagi duduk, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Wis kelar gaweanku. Udah kelar tugasku, kerjaanku malam hari ini. Ternyata Tuhan bilang, translate-mu kelar. Tapi mau gak kamu maju mempersembahkan? Waktu itu aku bilang, Tuhan, kok kelihatannya duitku mepet. Aku bilang, Tuhan, bentar ya, tak buka kalkulator, tak buka. Itu sekian, itu dia sebutkan dalam jumlah USD, sekian ribu gitu. Terus aku bilang, Tuhan, ini mepet loh, harus ngambil tabungan loh. Kalau gak ngambil tabungan ya gak cukup gitu. Ya udah, waduh, kok gini? Ya kan, terus tak pikir-pikir lagi sebentar, tak hitung-hitung, loh Tuhan, kok malah kurang ya? Aku soalnya habis beli sesuatu.
Terus Tuhan bilang, no, tidak bisa. Maju, maju. Akhirnya dengan gagah berani saya angkat tangan, saya pastor. Saya maju ke depan, saya pegang amplop. Ternyata ada teman saya ikut maju. Wah, puji Tuhan, ono koncone tinggal 2 orang. Saya angkat amplopnya, didoakan. Wah, di situ berapi-api. Dengan iman pasti tercukupi. Mosok persembahan ora iso. Mosok Tuhan tidak mencukupkan buat persembahan. Dan akhirnya waktu saya pulang, saya hitung lagi. Dan saya harus menguras tabungan. Karena sebenarnya waktu sebulan yang lalunya Tuhan juga sudah minta, tapi saya sudah berikan dan ternyata Tuhan minta lagi. Ya udah, saya bilang, ya udah Tuhan, tak lakukan. Itu akhir 2019. Masuk ke 2020, saya berdoa, Tuhan, tahun 2020 pasti Engkau bukakan jalan. Pasti Engkau bukakan proyek-proyek. Karena ada tawaran-tawaran beberapa proyek yang cukup besar dan saya berkata, ini pasti Tuhan sudah minta, pasti aku akan menuai. Pikiranku seperti itu. Lalu memasuki 2020 baru kerasa, waduh, BU Bapak Ibu butuh uang. Terus awal bulan itu aku masih ingat pergi ke Israel. Jadi ya masih tersubsidi, puji Tuhan. Masih belum kerasa. Bulan berikutnya baru, duit Tuhan. Tidak apa-apa, sabar. Nanti kalau proyeknya udah jalan, kebuka semua, pasti Tuhan berkati. Koronce datang. Corona datang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, semua proyeknya bukan ditunda lagi. Awalnya ditunda, setelah sampai akhir tahun di cancel semua. Orangnya sudah datang, udah survei apa segala macam, mau membangun ini itu, mau dengan presentasi yang luar biasa. Hilang begitu saja. Terus aku bilang, Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Katanya Engkau mencukupkan. Tapi kok seperti ini? Dan di masa-masa itu, aku cuman berdoa, Tuhan, aku pasrah. Aku ikut Engkau. Apa yang Engkau mau, aku sudah lakukan. Aku percaya Engkau cukupi. Dan di masa itu, tiba-tiba aku diajak untuk ikut sebuah bisnis. Aku gak mau, aku bukan promosikan bisnisnya Bapak Ibu, tapi aku ceritakan cara Tuhan bekerja itu seringkali tidak seperti apa yang kita pikirkan. Sebuah bisnis yang aku tidak pernah berpikir aku akan lakukan itu, aku diajak ketemu, diajak ngobrol dan segala macam. Ya udah, aku coba. Tapi aku gak mau kalau aku belum merasakan manfaatnya. Lalu aku rasakan manfaatnya, setelah rasakan manfaatnya, aku rasakan cuannya. Dan setelah itu aku baru berkata, Tuhan, ternyata Engkau bisa bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang kupikirkan dan kuinginkan. Dan ternyata cara Tuhan berikan bisnis itu bukan hanya untuk memberkati. Tapi aku ingat di bulan Juli kalau nggak salah. Itu aku kena COVID.
Dan di Temanggung itu, Bapak Ibu bisa tanya sama Oscar itu di belakang. Oscar coba lambaikan tangan, nanti tanya sama Oscar ya. Nah, tanya sama Oscar, dia juga kena COVID. Di Temanggung, waktu itu belum ada PCR. Hanya ada rapid yang darah. Kalau PCR, hasilnya nunggu 1 minggu. Lah kalau 1 minggu, kan nggak tahu positif atau enggak. Ya antara orangnya keburu sembuh lagi atau orangnya keburu lewat, ya kan? Wah terus gimana? Nah waktu itu awalnya aku tes. Karena aku ini cuman sakit tenggorokan, cuman panas. Biasalah kasih antibiotik. Aku tes, nggak apa-apa ini, itu hari pertama. Hari kelima aku tes lagi. Wih kok ada bayangan? Baru curiga. Telepon sana sini, tes darah sana sini. Nggak ada DB, nggak ada tipes. Wah dokternya langsung curiga. Tapi aku nggak ngomong siapa-siapa, aku pulang. Ya udahlah aku di rumah aja. Dan selama itu cuma minum antibiotik biasa dan minum ini suplemen yang dari bisnis ini. Dan aku tuh cuman wah Tuhan, wis lah aku minum obat apa adanya, aku minum ini. Dan aku tuh lihat waktu itu belum ada obat COVID apapun di Temanggung. Aku tuh lihat penyertaan Tuhan. Wih Tuhan tuh kalau mencukupkan itu enggak tanggung-tanggung. Berkat dicukupi, kesembuhan kesehatan dikasih. Terus aku bilang, jadi ini toh caramu Tuhan. Kenapa kok kau izinkan semuanya terjadi? Allah yang setia, faithful God. Dia berkata, aku akan memberkatimu sampai beribu-ribu keturunan dari Abraham sampai sekarang. Tuhan tetap pegang perjanjiannya. Tuhan tetap pegang dari dulu sampai sekarang. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau mau berpegang pada perintahnya, bahkan sampai kepada anak-anakmu, Tuhan cukupkan. Amin Bapak Ibu. Next. Nah ini dalam bahasa aslinya didefinisikan the Lord ini adalah Jehovah. Dikatakan sebab itu ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu itu bahwa Tuhan Yehova dialah Allah. Dialah Elohim. Tapi yang pertama dikatakan dialah satu-satunya Tuhan yang sesungguhnya. Next yang berikutnya. El-Haneman, the faithful God. Ini dikatakan dari kata yang namanya aman. Artinya to support, nourish. Untuk support kita. Untuk kasih kita kekuatan, untuk kasih kita perlindungan, untuk kasih kita sediakan. Jadi Bapak Ibu ini semua bersambungan. Jehovah Jireh. Pertama Tuhan melihat, Tuhan cukupkan. Dan sampai beribu-ribu generasi dia tunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia. Dikatakan aman. Ini properly to build up or support. Untuk menyupport kita. Seperti orang tua. Dikatakan or nurse. Atau seperti suster. Untuk memberikan kebutuhan kita. Untuk menjadi setia. Untuk dipercaya. Dan untuk menjadi yang permanen. Bahkan salah satu translationnya dikatakan untuk menjadi pilar. The faithful God, Allah yang menopang kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini saja apa yang saya share malam hari ini. Tapi malam hari ini sebelum kita selesai, saya minta Bapak Ibu,
boleh keluarkan HP Anda, atau kalau ada punya notebook Anda, coba ingat-ingat lagi atau buka kalau Bapak Ibu pernah simpan ayat-ayat rema yang Tuhan pernah janjikan selama tahun ini atau tahun-tahun lalu. Atau tulis, karena ini bersifat personal. Ini antara engkau dan Tuhan. Dikatakan Tuhan yang berpegang kepada apa? Perjanjiannya. Kuasa dari perjanjian. Setiap kali kita baca Alkitab, ada ayat yang merema. Atau setiap kali kita dengarkan khotbah, ada ayat yang merema, ada perkataan yang merema. Setiap kali perkatakan firman, ada firman yang merema. Ingat-ingat itu Bapak Ibu. Catat. Karena apa? Karena Tuhan terus berpegang. Bahkan bukan hanya untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk anakmu. Salah satu contohnya adalah orang tuaku. Papa mamaku selalu berdoa untuk anak-anaknya. Bahkan di satu titik, aku pernah mengalami kejatuhan yang namanya kepahitan sedemikian rupa. Karena aku merasa aku difitnah begitu rupa. Dan yang memfitnah ini orang yang terdekat. Bahkan hamba Tuhan. Aku kepahitan sedemikian rupa. Aku katakan, oh lihat itu orang nanti suatu hari. Aku akan balas dendam. Aku mengalami kejatuhan itu, tapi karena orang tuaku berpegang kepada perjanjian yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tetap berpegang pada perjanjian itu. Dan mereka pegang itu dan berkata, Tuhan, Vincent ini anakmu. Engkau yang bekerja di hidupnya. Bukan aku, bukan kami orang tua. Tapi Tuhan, Engkau yang bekerja. Mereka tidak pernah marahin aku, nasihatin waktu itu. Karena mereka tahu seberapa sakitnya aku. Tapi mereka berpegang kepada perjanjian Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di satu titik aku bilang, orang tua aku bilang, kamu mau gak ikut acara KKR? Pelayanan lah. Oke, tak lakuin, tapi bukan buat orang lain atau organisasi atau gereja. Tak lakuin, karena aku tahu papa mamaku siapa. Aku gak mau mempermalukan, aku gak mau jelekin nama kalian. Aku bilang gitu. Tak lakuin supaya orang gak bertanya-tanya. Di satu titik, waktu ada penyembahan, aku ingat banget waktu itu Pak Petrus Agung yang memimpin penyembahan. Dan dia bilang, Bapak Ibu Saudara tahu cara iblis bekerja. Kau akan dijatuhkan sedemikian rupa, tapi matamu akan ditutupi. Ketika engkau terjatuh semakin dalam, baru dia buka itu. Dan kau sadar, oh aku sudah jatuh terlalu dalam. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat, Elhaneman, the faithful God, Allah yang setia. Dia tetap berpegang kepada perjanjian. Dan dia turun tangan mengangkat kita kembali. Hari itu Pak Petrus Agung angkat penyembahan luar biasa. Semua orang berdiri menyembah. Cuman aku satu-satunya orang yang tersungkur nangis sejadi-jadinya. Aku bilang, Tuhan, aku gak sanggup mengampuni orang ini. Tapi aku mau. Di situ hatiku bergejolak. Aku bilang, Tuhan, aku gak bisa.
Tuhan bilang, deal. Kamu gak bisa, tapi kamu mau. Aku akan bekerja buat kamu. Hari itu aku nangis sejadi-jadinya. Aku rasakan ada kebekuan yang mencair. Dan belum selesai sampai itu. Sampai di situ Tuhan bilang, nak, bagaimanapun juga kamu tahu, orang yang kamu benci itu adalah orang yang aku urapi. Kamu harus minta maaf sama dia. Tuhan, gak kurang apa lagi? Aku udah mau mengampuni. Engkau masih minta lagi. Tapi Tuhan berkata, minta ampun. Dan aku bilang, oke Tuhan, aku mau minta ampun, mau minta didoakan juga. Tuhan bilang, minta didoakan. Tapi mosok di tengah-tengah acara gini sih Tuhan, malu aku. Bapak Ibu Saudara tahu, aku berpikir lagi, Tuhan, ya udahlah nanti apa besok waktu ketemu pas sepi aku minta didoakan. No. Tetap Tuhan melihat, Tuhan menyediakan, Tuhan sediakan waktu yang tepat. Karena waktu itu aku habis nangis bawang, aku berdiri ke toilet. Cuci muka. Aku mau ke toilet. Lagi dipakai. Yang pakai siapa? Orang tersebut. Dan detik itu beliau keluar. Beres-beres gini. Terus aku langsung tersungkur. Nangis-nangis. Gak peduli siapa, ada siapa gak peduli. Karena apa? Karena aku lihat, oh Tuhan udah lihat, Tuhan udah sediakan. Berarti aku sama, aku harus taat. Aku harus lakukan. Karena Tuhan yang setia, yang sudah berpegang pada perjanjian. Tuhan yang sama, Tuhan yang berkati sampai beribu-ribu generasi. Amin Bapak Ibu. Boleh saya minta nyanyikan sebuah lagu.